Ibu Pendeta, Bu, Bu, Iya. kita masuk ke breakout room dulu kayaknya, Bu.
Teman-teman yang belum buka kameranya bisa dibuka ya, karena ibadah akan segera kita mulai. Shalom, selamat sore Ibu Pendeta dan rekan-rekan pemuda. Sore. Sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan petunjuk pelaksanaan ibadah pada sore hari ini. Yang pertama, mohon berpakaian sopan. Yang kedua, siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan alat penunjang ibadah, HP atau laptop. Yang keempat, saat instrumen dimainkan, dimohon mikrofon dapat dimatikan atau mute dan kamera wajib dinyalakan. Jadi buat teman-teman yang belum nyalain kamera, bisa segera dinyalakan. Yang kelima, saat ibadah selesai, dimohon agar mikrofon tetap dalam keadaan mute untuk melakukan sesi foto bersama. Yang terakhir, mohon bersikap selayaknya orang yang beribadah. Ibadah akan segera kita mulai. Perlu diketahui yang akan menjadi pelayan firman kita pada sore hari ini adalah Ibu Pendeta Ellen Vivi Laritmas. Mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Ajakan beribadah, mari kita menghadap Allah sambil menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berjalan dalam
Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah Gerakan Pemuda via daring Bapa. Ya Tuhan, tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, kiranya boleh berjalan dengan lancar. Berkati Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati kami anak-anak-Mu agar dapat mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dalam Mazmur 11 ayat 1-7. Kepada Saudari Teresia dan Saudara Lesvin dipersilakan. Mazmur 11 ayat 1-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Suaranya Tere tidak keluar. Enggak kedengaran. Kedengaran nggak? Ya, sudah. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan ia mengasihi keadilan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kita mengangkat pujian dari lagu Bejanam. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dipersilakan kepada Ibu Pendeta. Ya, kepada gerakan pemuda, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan Ibu Pendeta mau menyampaikan kalau bisa semua videonya dibuka, tidak ada yang menyembunyikan wajah. Ya, sebelumnya kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, begitu baiknya kasih setiamu yang Engkau berikan bagi kami. Begitu banyaknya berkat yang Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga kami sebagai pemuda-pemudi dapat berkumpul pada sore hari ini. Sekalipun peribadahan yang kami lakukan dalam bentuk daring. Tetapi kami tetap mengimani dan meyakini bahwa Tuhan terus memberkati kami. Dan Tuhan selalu memanggil kami untuk berada di dalam hadirat-Mu. Saat ini kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Bukalah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap kehendak-Mu. Dan kami dapat lakukan itu dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemuda-pemuda yang kekasih, pembacaan kita terambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Apabila pemuda-pemudi sudah mendapatkannya, kita akan membacakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bersabda, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dari Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci
yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ya, pemuda-pemudi yang kekasih, tidak asing bagi kita sebagai orang Kristen kalau kita mau berbicara tentang Rasul Paulus, apalagi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu merupakan surat yang benar-benar sangat gamblang mau ditujukan kepada Timotius dan juga kepada orang Kristen saat ini. Kalau kita berbicara Rasul Paulus, berarti kita akan berbicara bagaimana pelayanan Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus itu berkaitan dengan pelayanan. Karena di dalam perjanjian baru ini, sebagian banyak surat yang ada semuanya tulisan Rasul Paulus. Sebagian besar. Itu. Semua surat itu banyak ditulis oleh Rasul Paulus. Untuk apa surat itu ditulis oleh Rasul Paulus? Tujuan dari surat Rasul Paulus untuk mau memantapkan dan mengingatkan kepada semua jemaat-jemaat yang dia layani. Di mana jemaat-jemaat yang ia layani itu kadangkala jemaat yang berhadapan dengan masalah. Mereka menemukan berbagai pergumulan. Apakah masalah pergumulan itu secara intern ataupun secara ekstern? Kadangkala jemaat-jemaat bisa menyelesaikan masalah, tetapi sebagian besar tidak dapat menyelesaikan masalah. Apalagi kalau sudah berbicara soal tentang ajaran. Karena pada waktu itu, Rasul Paulus berhadapan dengan ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran palsu ini bukan hanya merusak persekutuan, tetapi merusak juga akan kehidupan beriman jemaat. Dan inilah yang sangat dikecewakan oleh Rasul Paulus. Sekarang pemuda-pemudi yang kekasih. Surat yang kita baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 adalah merupakan satu pembekalan yang diberikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Sebelum Timotius masuk di dalam medan pelayanan, sebelum Timotius
masuk di tengah-tengah persekutuan, Rasul Paulus sudah memberikan pembekalan, memberikan nasihat kepada Timotius. Karena Rasul Paulus memandang bahwa Timotius ini adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang akan memulai pelayanan, ini merupakan masalah yang sangat berat. Tuh. Rasul Paulus melihat banyak sisi. Pertama, Rasul Paulus melihat Timotius ini dalam usia muda. Dalam usia muda, Rasul Paulus merasakan bahwa tidak gampang untuk masuk di dalam pelayanan. Kecuali Timotius itu sudah mempunyai dasar yang kuat, sudah mempunyai pemahaman yang luas, dan sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan. Sehingga ia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal. Hal kedua yang Rasul Paulus lihat, pelayanan itu tidak mudah. Pelayanan itu tidak simpel. Pelayanan itu membutuhkan pengorbanan. Membutuhkan ketekunan. Membutuhkan kesetiaan dan ketaatan. Kadangkala dari pelayanan itu bisa saja kita dihina. Dari pelayanan itu bisa saja kita disingkirkan. Dari pelayanan itu bisa saja kita dikucilkan. Banyak hal yang akan didapatkan. Bukan berarti ketika masuk dalam pelayanan, itu sudah berada di dalam zona yang aman dan nyaman. Tidak. Banyak persoalan-persoalan yang akan ditemuinya. Dan Rasul Paulus juga mau melihat. Dengan usia yang muda, ketika berhadapan dengan banyak orang, para tua-tua akan menganggap remeh terhadap anak muda. Para tua-tua akan beranggapan di mana anak muda dengan usia yang sangat muda belum banyak mengetahui apa-apa. Itu dipikirkan oleh Rasul Paulus. Sehingga pemuda-pemudi yang kekasih, Rasul Paulus memberikan pembekalan dan nasihat. Supaya Timotius tahu bahwa ketika dia akan masuk di dalam pelayanan, dia harus konsisten untuk terus melayani Tuhan. Walaupun persoalan-persoalan akan datang pada dirinya. Tidak boleh ia harus menghindar atau mundur dari pelayanan. Makanya Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, Rasul Paulus katakan, engkau melihat sendiri. Engkau menyaksikan sendiri. Bagaimana aku menderita. Gitu. Bagaimana aku menghadapi penganiayaan. Karena pada waktu itu, Timotius sebagai anak rohani terus bersama dengan Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus melayani di Antioquia, Timotius bersama-sama. Demikian juga Rasul Paulus melayani di Ikonium dan di Listra, ada pun juga Timotius. Makanya ketika Rasul Paulus berhadapan dengan masalah, dengan persoalan, bahkan dengan berbagai penderitaan, Timotius sudah bisa melihat bagaimana sikap Rasul Paulus dalam menghadapinya itu. Timotius sudah tahu. Makanya Rasul Paulus ingatkan kembali. Engkau tahu cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kenapa Rasul Paulus katakan seperti itu? Rasul Paulus mau apa yang dia lihat pada dirinya Rasul Paulus, kalau bisa dia transfer pada dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, dia ambil dan dia lakukan dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya Timotius ketika akan mengalami penganiayaan dan itu sudah pasti. Sudah pasti penganiayaan itu akan ia alami. Dia tidak akan mundur dari Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan pelayanannya. Dia tidak akan jauh dari Tuhan. Tetapi dia tetap berjalan terus. Walaupun itu sangat menyakitkan. Walaupun itu sangat berat. Tapi ia akan tetap berada di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Rasul Paulus mau katakan kepada Timotius dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Di mana ia akan menemukan orang-orang munafik, orang-orang yang cinta uang, orang-orang yang diperhambakan oleh dunia. Ia akan menemukan itu di dalam pelayanan. Tidak akan ia bisa hindari. Dan itulah pemuda-pemudi yang kekasih. Rasul Paulus tegaskan ulang lagi di ayat 13. Tentang kehidupan orang yang jauh dari Tuhan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Rasul Paulus sudah sampaikan. Di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 17. Ditegaskan ulang lagi. Di dalam ayat yang ke-13. Gitu. Rasul Paulus sampaikan hal itu. Di mana orang-orang jahat akan dia temui. Orang-orang yang akan menyesatkan akan dia hadapi. Tuh. Dan sampai sekarang. Orang-orang itu juga ada kan.
Orang-orang jahat ada. Orang-orang yang menyesatkan ada. Sampai sekarang ini. Dan kita berhadapan dengan orang-orang itu. Di sekitar kita ada orang-orang seperti itu. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita harus hadapi itu? Makanya Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa Timotius itu harus tetap mempertahankan dirinya di dalam iman. Kesetiaan iman itu harus ada. Yang sudah diberikan teladan oleh pertama Rasul Paulus katakan, yang sudah diberikan teladan oleh ibu dan neneknya. Itu. Yang sudah diberikan teladan oleh ibu dan neneknya. Di mana seorang ibu yang menjadi seorang yang hidup di dalam Tuhan. Seorang nenek yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan itu ada, tetapi mereka terus beriman kepada Tuhan. Bagaimana neneknya Louis dan bagaimana ibunya Sintik. Luar biasa. Dan itu Rasul Paulus katakan, Timotius sudah mendapatkan dari ibu dan neneknya. Dan diperkuat dengan kehidupan Rasul Paulus ketika Timotius bersama-sama menjadi anak rohani. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan di dalam ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci merupakan firman Tuhan. Itulah yang menjadi makanan dari ibu dan nenek Timotius. Tiada hari tanpa mereka tidak membuka kitab suci. Kitab suci itu merupakan satu kebutuhan dari keluarga Timotius. Maka Rasul Paulus katakan, kitab suci itulah yang harus engkau pegang. Karena dari kitab suci itulah engkau akan diberi hikmat. Dan hikmat itu melampaui dari segala-galanya. Hikmat yang diberikan Tuhan kepada Timotius nanti. Bukan hikmat untuk menyesatkan. Tapi hikmat untuk menjadi seorang yang bijak dan arif. Di dalam memutuskan segala sesuatu. Itu. Hikmat Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mau katakan ulang di dalam ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan dikatakan pedang bermata dua. Firman Tuhan itu bisa diarahkan ke orang lain, tetapi bisa juga diarahkan pada diri kita sendiri. Firman Tuhan itu mau mengoreksi akan diri kita. Firman Tuhan itu juga mau mengingatkan kita supaya kita kembali
apabila kita sudah berada di jalan yang salah. Karena firman Tuhan itu selalu membuat umat Tuhan melakukan perbuatan baik. Jadi pemuda-pemudi yang kekasih, memang firman Tuhan ini merupakan buku yang tidak menyenangkan. Di mana firman Tuhan ini tidak menarik cerita yang ada di dalamnya. Tetapi Ibu Pendeta mau katakan kepada pemuda-pemudi Kristen, firman Tuhan itu adalah buku pintar bagi kehidupan kita. Begitu banyak jawaban akan kita dapat di dalamnya. Di saat kita berada di jalan yang salah, firman Tuhan ini akan mengingatkan kita. Di saat kita sudah mulai putus asa, firman Tuhan ini mau membangkitkan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan masih banyak hal. Oleh karena itu, seperti Rasul Paulus memberikan pembekalan nasihat kepada Timotius, maka kita pun juga harus tahu bahwa Rasul Paulus juga mau mengarahkan suratnya ini kepada kita. Untuk kita tetap berada di dalam firman Tuhan. Kita sebagai pemuda-pemudi, kadangkala kita mengikuti apa keinginan kita. Kadangkala kita melangkahkan kaki kita menurut kehendak kita. Kadangkala kita mau memutuskan segala sesuatu menurut pikiran kita. Tetapi kita tidak pernah memahami di saat kita mengandalkan kesemuanya itu, dampaknya ada atau tidak? Berisiko tidak? Karena kita hanya melakukan menurut kita semua. Tapi firman Tuhan pada sore hari ini mau mengingatkan kita. Seperti Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius. Demikian juga Rasul Paulus mau ingatkan kita. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi kebutuhan hidup kita. Itu yang pertama. Kedua, kita harus tetap bertahan di tengah-tengah penganiayaan dunia ini. Dengan segala kejahatan akan kita temui. Dengan segala tipe manusia yang akan kita hadapi. Tapi kita harus tetap setia dalam iman kita. Karena kita sudah mempunyai teladan. Teladan dari orang tua kita. Teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh goyah dengan dunia sekarang ini. Apalagi kita yang sudah memberikan diri. Mau melayani Tuhan. Kita harus konsisten dengan pelayanan itu. Makanya Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Karena Rasul Paulus, kau Timotius dalam usia muda. Jangan sampai ketika ada masalah di pelayanan, dia meninggalkan pelayanan. Tapi Rasul Paulus ingatkan, tetap kesetiaan iman itu ada pada dirimu. Bagaimana supaya kesetiaan iman itu kuat, kokoh? Ya, Alkitab, firman Tuhan itulah yang harus menjadi kebutuhan hidupmu.
Karena dari engkau membaca firman Tuhan itu setiap hari, semakin bertambah-tambah hikmat akan Tuhan berikan. Semakin hikmat itu ada pada dirimu, maka semakin engkau menjadi bijak dan arif. Sehingga Timotius tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Saya mau katakan, Timotius itu adalah kalian sebagai pemuda-pemudi Kristen. Apabila ketika orang tua mau mengingatkan kalian, memberikan nasihat kepada kalian, jangan kalian anggap enteng dan remeh. Karena tidak ada orang tua mau menyesatkan anaknya. Tidak ada orang tua mau mencelakakan anaknya. Orang tua selalu mau supaya anaknya hidup benar di mata Tuhan. Kalau orang tua ingatkan, mari kita baca Alkitab. Ya, lakukanlah itu. Karena itulah pegangan kalian sebagai pemuda-pemudi Kristen. Kejahatan dunia ini tidak mungkin kalian akan balas dengan kekuatan kalian. Tidak mungkin kalian akan balas dengan otak kalian. Kejahatan dunia hanya dapat kalian balas ketika kalian hidup di dalam Tuhan. Itu. Kalau kalian hidup di dalam Tuhan, kalian tahu bagaimana kalian harus mengambil keputusan ketika dunia itu menawarkan sesuatu dengan segala kejahatan. Itu. Ketika kalian hidup di dalam Tuhan, kalian tahu bagaimana kalian akan memutuskan dengan segala tawaran-tawaran yang ada saat ini. Tidak mudah untuk kita menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu, kepada pemuda-pemudi, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana Timotius diberikan nasihat oleh Rasul Paulus supaya Timotius kuat di dalam Tuhan dan dapat melayani Tuhan dengan baik. Demikian juga kita. Apabila setiap hari kita diberikan nasihat, kita diberikan pembekalan, apakah itu orang tua, apakah itu dari gereja, mari kita ambil semuanya itu. Karena semuanya itu untuk kebaikan kita semua. Sehingga kita menjadi Timotius yang baru di zaman sekarang ini. Memberikan diri buat Tuhan. Semakin berhikmat. Dan juga memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada tersudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Ya, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, betapa baiknya kasih-Mu dalam hidup ini. Sehingga kami masih dipercayakan dengan nafas hidup-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami, melakukan pekerjaan kami. Dan kami mohon Tuhan apa yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan persekutuan gerakan pemuda pada sore hari ini yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon Engkau terus memberkati kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak kami kehendaki. Jauhkan kami dari pandemi COVID-19. Bungkus kami dengan darah Yesus Kristus. Sehingga kami tetap terjaga dan terpelihara di dalam Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Melalui sikap, tindakan, perbuatan, dan tutur kata kami. Kadangkala kami menjalani kehidupan masa muda ini menurut keinginan kami. Kadangkala kami menjalani masa muda kami ini menurut akal pikiran kami. Sehingga kami tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kami. Kami tidak peduli dengan apa yang disampaikan kepada kami orang-orang yang mengasihi kami. Ya Tuhan, ya Allah, kami mohon kiranya Tuhan ampuni salah dosa kami. Kasihanilah kami dan berikanlah pengampunan bagi kami. Bentuklah setiap kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan akan masa muda kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah kami seperti Timotius. Walaupun dalam usia muda, ia dapat memberikan diri untuk melayani Tuhan. Sekalipun di dalam pelayanannya begitu banyak masalah-masalah yang ia hadapi. Tetapi kesetiaan imannya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Ia selalu menjadikan Tuhan adalah segala-galanya. Ia menjadikan Tuhan adalah sumber hidupnya. Sehingga ia tetap diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Dan ia menjadi pemuda yang bijak dan arif dalam melakukan tugas pelayanannya. Kiranya Engkau berkati kami. Seperti yang Engkau berkati kepada Timotius, ya Tuhan. Supaya kami pun juga menjadi Timotius yang setia di dalam Tuhan. Yang selalu menjaga akan iman kami kepada Tuhan. Yang selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan dan pelayanan kami, kami bukan mengandalkan pikiran, kekuatan, dan kemampuan kami. Tetapi kesemuanya itu hikmat Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Engkaulah yang akan menolong kami Tuhan. Baik itu kami di dalam pekerjaan kami, baik itu di dalam pendidikan kami, maupun di dalam tugas pelayanan kami. Baik kami sebagai pengurus,
maupun juga sebagai anggota. Jadikanlah kami sebagai pemuda-pemudi Kristen yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadikanlah kami pemuda-pemudi Kristen yang terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh harapan kami, cita-cita kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga masa depan kami, Tuhan. Engkau terus membuka jalan bagi kami. Kami mau menyerahkan orang tua kami. Engkau terus pakai orang tua kami untuk menjadi alat Tuhan dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan usaha mereka. Kami mau menyerahkan akan gerakan pemuda Bukit Benuas. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati pengurus yang sudah terpilih. Berkati juga kami anggota-anggota. Supaya ada sinergi di dalam kami melakukan tripanggilan gereja, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami terus bergandengan tangan. Sekalipun situasi pandemik COVID-19, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan Majelis Jemaat Bukit Benuas, Tuhan berkati. Dengan segala unit-unit misioner dan warga jemaat, bahkan semua program kerja yang ada. Ya Allah, ya Bapa, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati pemerintah kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan kota Balikpapan, sehingga kami benar-benar dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tangan Tuhan yang akan turun di dalamnya. Dan mujizat Tuhan yang akan terjadi bagi bangsa kami dan kota Balikpapan. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Setiap langkah-langkah kaki kami. Setiap jalan pikiran kami. Kiranya Tuhan yang akan mengendalikan semuanya. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami dapat memberikan hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menyerahkan apabila ada gerakan pemuda yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Apabila ada gerakan pemuda yang bersukacita, Tuhan lengkapi akan sukacita mereka. Kiranya Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan mereka semua. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dan kiranya Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba dalam persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui QR kode yang tertera di layar, atau bisa juga dapat dikumpulkan lewat ibadah hari Rabu. Sambil persembahan kita kumpulkan, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur.
sudah bersyukur bertanah air raya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijab pada kita rendah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu kami boleh memberikan berkat kami yang berasal daripada-Mu juga. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan bisa berguna bagi jemaat dan juga untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh berguna seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami Bapa, haleluya, amin. Kita tiba dalam marta Pelkat. Shalom, selamat sore menjelang malam teman-teman. Bu Pendeta. Kak Egi, suaranya Kak Egi kecil. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Bentar ya. Masih kecil. Kecil. Tes. Shalom. Selamat sore menjelang malam, teman-teman. Pertama-tama, saya selaku pengurus mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Ellen Vivi Laritmas yang sudah membawakan firman pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih juga untuk Liturgos, Priscilia Pinangkaan. Tuhan berkati pelayanan Icil dan kegiatan lainnya. Terima kasih untuk pembaca Mazmur, Saudari Lesvin Joshua, Saudara Lesvin Joshua dan Saudari Teresia Carolina. Tuhan memberkati, dan untuk pengiring ibadah kita pada sore hari ini, Saudara Arthur Siregar, terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk IRGP minggu depan, seperti biasa kita masih melalui Zoom, nanti akan di-share melalui grup GP. Itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk ikut beribadah pada sore menjelang malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam pengutusan kepada Ibu Pendeta, dipersilahkan. Ya, pemuda-pemudi yang kekasih, dalam perjalanan kehidupan sebagai pemuda-pemudi, marilah kita terus jadikan Tuhan pelindung di setiap kehidupan kita,
Dan marilah kita gunakan masa muda kita untuk terus melayani Tuhan dan terus berada di dalam kesetiaan iman dalam Tuhan. Seperti Timotius yang telah kita bacakan dalam firman, maka kita pun juga harus menjadi Timotius di zaman sekarang ini dengan segala dinamika hidup yang akan kita lalui. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 4. Yesus Tuhan, ku dengar suara, ku rindukan dapat mendekat hadirat-Mu. Baikkan aku dan dekatkan pada kisah salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacitamu barulah lengkap bila di rumah-Mu. Raihkan dan dekatkan pada kisah salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi Tuhanku. Pemuda-pemudi yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kamu sekalian mulai hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya.